Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Ramadhani. Saya dari kelas 10 TJKT 1. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang IP address dan subnetting. Nah, yang pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai pengenalan IP address dan subnetting. Yang kedua, IP public dan IP privat. Dan yang ketiga, classful dan classless addressing. Yang keempat, kasus subnetting. Dan yang kelima, konsep block subnet. Dan yang keenam, IP versi 4 delivery type. Dan yang terakhir yaitu konsep switch dan router. Nah, yang pertama yaitu pengenalan IP address dan subnetting. Ketika suatu perangkat ingin terhubung ke perangkat lainnya, baik itu menggunakan wired atau wireless, tentu saja memerlukan identitas nama pada setiap perangkat. Identitas tersebutlah yang dinamakan dengan IP address. Nah, sedangkan subnetting adalah upaya atau proses untuk memecah sebuah network dengan jumlah banyak menjadi beberapa network dengan jumlah host yang lebih sedikit. Teknik subnetting membuat skala jaringan lebih luas dan tidak dibatas oleh kelas-kelas IP, kelas A, B, dan C yang sudah diatur. Selanjutnya yaitu IP public dan IP privat. Nah, singkatnya, IP public adalah IP yang digunakan internet dan bisa diakses dari mana saja. Jadi, misal kalian mengakses facebook.com, youtube.com, dan lain sebagainya, maka secara tidak sadar kalian sedang mengakses IP public masing-masing yang dimiliki oleh mereka. Nah, sedangkan alamat IP privat biasanya digunakan di dalam jaringan lokal dan tidak dapat diakses langsung dari internet. Ini adalah sebagian penting dari konsep yang dikenal sebagai Network Address Translation atau yang biasanya disingkat dengan NAT, yang memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu alamat IP publik tunggal untuk berkomunikasi dengan internet. Selanjutnya yaitu classful dan classless addressing. Nah, IP address classful adalah alamat IP yang dikelompokkan ke dalam kelas. Sedangkan IP address classless adalah alamat IP yang tidak dikelompokkan ke dalam kelas. Untuk penulisan IP versi 4 yang benar, itu perlu disertakan prefix. Contoh, 158.168.1.1/24. Prefix itu menunjukkan jumlah IP yang bisa digunakan. Prefix digunakan di vendor MikroTik, subnet max digunakan di vendor CHATS. Nah, selanjutnya masih dengan classful dan classless addressing. Untuk IP address versi 4 dibagi menjadi dua jenis. Nah, yang pertama IP address privat. Nah, IP address privat ini adalah alamat IP yang digunakan pada jaringan lokal. Nah, sedangkan IP address public adalah alamat IP yang dapat diakses secara global di internet. Contohnya DNS Google 8.8.8.8 dan 8.8.4.4. Nah, contoh IP address public itu seperti ini. Kelas A-nya 0 sampai 127 dengan subnet max-nya 255.0.0.0 dengan /8. Selanjutnya kelas B. Kelas B-nya 128 sampai dengan 191 dengan subnet max-nya 255.255.0.0 dengan /16. Dan selanjutnya kelas C. Kelas C-nya 192 sampai dengan 223 dengan subnet max-nya 255.255.255.0/24. Nah, sedangkan kelas D dan E-nya ini hanya untuk pengujian saja. Dan selanjutnya kita lanjut ke contoh IP address privat. Nah, IP address privat ini kelas A-nya 10.0.0.0 sampai dengan 10.255.255.255 dengan default subnet max-nya 255.0.0.0. Kelas B-nya 172.16.0.0 sampai dengan 172.31.255.255 dengan default subnet max-nya 255.255.0.0. Dan yang terakhir yaitu kelas C.
Kelas C-nya 192.168.0.0 sampai dengan 192.168.255.255 dengan default subnet max-nya 255.255.255.0. Nah, selanjutnya yaitu kasus subnetting. Nah, proses untuk melakukan subnetting itu ada 5. Yang pertama, prefix yang sesuai. Yang kedua, subnet max. Yang ketiga, IP network. Dan yang keempat, IP broadcast. Dan yang terakhir, range IP yang bisa digunakan. Nah, contohnya, di sebuah lab komputer ada 60 PC dengan IP 10.1.1.x. Nah, ini merupakan IP kelas A. Nah, pertama-tama kita akan mencari perpangkatan 2 yang hasilnya melebihi 60 dan mendekati 60, yaitu 2 pangkat 6 yang hasilnya 64. Nah, selanjutnya untuk mencari prefix yaitu 32 dikurangi 6. Kenapa 32? Karena jumlah bit yang ada di IP address itu ada 32 dikurangi 6 sama dengan 26. Nah, yang artinya /26. Nah, total IP-nya ini ada 64. Nah, subnet max-nya, untuk mencari subnet max-nya itu 256 dikurangi 64. Kenapa 256? Karena jumlah IP address itu ada 256 dikurangi dengan total IP-nya tadi. Jadi hasilnya 192. Jadi, dapat kita simpulkan yaitu 255.255.255.192. Nah, selanjutnya untuk mencari IP network-nya yaitu diawali dengan 0. 0 ditambah dengan total IP-nya tadi 64 yang hasilnya 64. Nah, selanjutnya 64 ditambah lagi dengan total IP-nya 64. Jadi hasilnya 128 dan seterusnya. Nah, sedangkan untuk mencari IP broadcast yaitu IP network dikurangi dengan 1. Jadi 64 dikurangi dengan 1 yaitu 63 dan 128 dikurangi 1 yang hasilnya 127. Nah, jadi IP network dan IP broadcast-nya yaitu IP network 10.1.1.63, IP broadcast-nya 10.1.1.127. Kenapa saya mengambil 63 dan 127? Karena kalian bisa mengambil dari contoh yang mana saja, dari blok pertama, blok kedua, dan blok ketiga. Nah, selanjutnya, jadi range IP yang digunakan adalah 10.1.1.63 sampai dengan 10.1.1.127. Untuk jumlah total IP yang bisa digunakan adalah 62 karena sudah dikurangi oleh IP network dan IP broadcast. Dan selanjutnya yaitu konsep blok subnet. Nah, konsep blok subnet itu ada IP network, yang kedua IP broadcast yang diibaratkan seperti ruangan. Setiap blok subnet by default tidak bisa saling ping komunikasi. Nah, kumpulan PC yang berada pada suatu ruangan perlu dikonfigurasi menjadi satu blok subnet. Nah, selanjutnya yaitu IP versi 4 delivery type. Nah, di sini ada 3 ya. Yang pertama Unicast yaitu one-to-one communication, yaitu proses pengiriman data tepat diterima oleh satu host bisa dilakukan oleh IP address kelas A, B, dan C. Yang kedua multicast yang artinya one-to-many communication. Nah, yaitu proses pengiriman data ke beberapa destinasi yang sudah dikelompokkan dan berbasis grup. Bisa dilakukan oleh IP address kelas D. Dan yang terakhir yaitu broadcast, one-to-all communication, yang artinya proses pengiriman data yang diterima oleh semua host pada blok subnet yang sama. Dan yang terakhir yaitu konsep switch dan router. Nah, switch itu mengkoneksikan perangkat yang satu network dan yang router itu mengkoneksikan perangkat yang berbeda network. Nah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.